Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ikhwanihi nabi mursalin wal awliya wa syuhada wa shurin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumil husna hadrati mu'allif hadzal kitab Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani qaddasallahu sirrahum wa nawwar wa ada alaina min barakatihim syau'nillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Apa husnul khotimah itu? Husnul khotimah itu apa? Mati dalam kondisi husnul khotimah. Husnul itu maknanya bagus, khotimah itu maknanya pungkasan atau akhir. Jadi akhir kehidupannya dalam kondisi baik. Sebaliknya apa namanya? Su'ul khotimah, yaitu ketika mati kondisinya jelek. Lah jelek itu macam-macam. Jadi begini penjelasannya. Mati itu ada dua. Ada mati dalam kondisi husnul khotimah, ada mati dalam kondisi su'ul khotimah. Nah, dua kondisi inilah yang menentukan nasib kita nanti itu di akhirat. Jadi apa? Jadi husnul khotimah, su'ul khotimah inilah yang menentukan nanti nasib kita di akhirat. Bisa jadi orang itu begini. Kalau sampean pernah baca di hadis arba'in misalnya. Orang ditakdirkan lahir, kemudian dia berkembang hidup baik terus, kemudian tiba-tiba mau meninggal dunia, dia melakukan maksiat. Maka pas melakukan maksiat kemudian mati itu namanya apa? Su'ul khotimah. Bisa terjadi. Jadi baik pas mau meninggal dunia ternyata melakukan maksiat. Sebaliknya ada juga hamba Allah itu mulai lahir jelek semuanya. Tapi begitu meninggal dunia kok pas dia itu melakukan kebaikan. Nah, namanya husnul khotimah. Lah dua kondisi ini itu semuanya bimasyiatillah. Apa? Bimasyiatillah itu apa? Semua tergantung kepada kehendak Allah. Jadi intinya Gusti Allah itu, cara bahasa kasarnya itu, bahasa kasar orang Jawa itu sakarpe dewe, itu Gusti Allah. Gusti Allah itu sakarpe dewe. Sakarpe artinya apa? Kadang baik begitu mau meninggal dunia ditakdirkan jelek. Atau jelek begitu meninggal dunia ditakdirkan baik. Itu memang biqudratillah, bimasyiatillah. Nah, ibaratnya begini. Ini contoh kasus ya. Saya beberapa minggu yang lalu, saya itu biasanya kemana-mana itu pakai masker. Ya biasa, mengikuti peraturan pemerintah lah. Dilala waktu itu hari Ahad, saya keluar di tengah jalan itu kok perasaan gak enak gitu, saya itu melepas, pakai helm, pakai teropong, tak lepas. Saya masukkan di kan apa namanya ada di motor kan ada rokan itu ya. Nah, dilalah di lampu merah saya dicegat sama Satpol PP. Halo, pada selama ini kemana saja saya pakai masker, pakai mana-mana pakai masker. Dilalah pas di lampu merah saya ditangkap sama Satpol PP.
kemudian dihukum dan seterusnya. Saya manut saja, memang itu peraturan pemerintah. Ya betul, betul. Saya sampai nyapu apa itu? Ya kan? Ada ya hukuman sosial ringan ya? Nah, betul. Nanti ditanyakan itu. Sama anak saya yang kecil. Nah, teman-teman sekalian, su'ul khotimah itu seperti itu. Bisa jadi kita itu selama hidup itu baik mengikuti peraturan. Begitu pas meninggal dunia kok dilalah apa? Melakukan maksiat. Seperti kasus saya tadi itu. Saya itu kemana saja biasa pakai masker. Biasanya pakai masker. Tapi dilalah pas waktu itu nggak tahu sebabnya. Kenapa kok di lampu merah ditangkap sama Satpol PP. Nah, ini kita jadikan pelajaran. Dalam kehidupan juga seperti itu. Makanya kita tidak boleh mengandalkan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan kita selama ini. Andaikan orang itu bisa dipastikan husnul khotimah, maka orang itu boleh melakukan sombong kepada orang lain. Halo, paham nggak maksudnya ini? Jadi karena kita itu siapa saja, orang-orang alim itu yang ditakuti sebetulnya ini hanya ini, apa? Su'ul khotimah. Jadi yang ditakuti oleh para wali, para ulama-ulama besar itu hanya ini, su'ul khotimah. Karena nggak tahu, kita itu nggak tahu betul-betul nggak tahu. Nanti kita itu husnul khotimah atau su'ul khotimah itu nggak tahu. Karena tadi yang saya contohkan tadi, kasus saya tadi itu loh. Bisa jadi kita itu api kemudian dilalah, begitu mau meninggal dunia maksiat. Itu dimaksud dengan semuanya itu adalah bimasyiatillah, takdir Gusti Allah. Nah, namun sekalipun itu takdirnya Gusti Allah, karena kita itu nggak tahu takdir kita itu apa, maka kita disuruh untuk ikhtiar. Nah, salah satu beberapa sebab yang menyebabkan husnul khotimah itu tadi itu. Doa-doa tadi itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk bisa meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Oke. Su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu meninggal dalam kondisi jelek. Itu ada dua jenis. Su'ul khotimah itu ada dua. Ada su'ul khotimah yang menyebabkan masuk neraka selama-lamanya. Jadi tidak ada harapan lagi untuk masuk surga. Su'ul khotimah yang jenis seperti ini itu disebabkan, jadi pas ketika meninggal dunia, sekalipun dia sebelumnya itu baik, terus pas meninggal dunia dilalai itu kufur. Kufur kepada Allah. Macam-macam sebab kufurnya itu. Yang kedua, itu su'ul khotimah yang menyebabkan masuk neraka tapi tidak selama-lamanya, hanya sementara. Nah, ini disebabkan pas meninggal dunia itu dia hanya sekedar melakukan maksiat gitu saja, tidak sampai menyebabkan kufur. Oke, paham ya dua ini ya? Oke, sekarang kita lihat. Su'ul khotimah yang menyebabkan kufur selama-lamanya itu disebabkan ada dua hal penyebabnya itu. Tentu ini semuanya terlepas dari takdir Allah tadi ya. Tapi secara kasat mata, secara lahiriah itu kira-kira sebabnya dua ini. Yang pertama adalah meyakini kepada Allah, kepada sifat Allah, perbuatan Allah, tapi tidak sesuai dengan yang semestinya. Atau bid'ah di dalam akidah. Karena itulah urusan akidah ini urusan yang sangat penting, sangat pokok. Karena begitu salah akidah itu bisa menyebabkan su'ul khotimah. Contoh misalnya, sampai meyakini, naudzubillah, meyakini bahwa Gusti Allah itu punya tangan, punya kepala, duduk di atas singgasana. Kan di dalam Qur'annya ada kan itu. Istiwa itu loh. Jadi Allah itu duduk digambarkan dalam Quran itu duduk di singgasana di atas
arash. Padahal jelas Allah itu mukhalafatun lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Dan ternyata ayat tadi itu diyakini bahwa Gusti Allah kira-kira cangkruan di atas kursi gitu, istiwa itu. Nah, keyakinan seperti itu jelas salah. Nah, meyakini sifat Allah kok tidak sesuai dengan semestinya atau salah, ini bisa menyebabkan su'ul khotimah, masuk neraka selama-lamanya. Nah, keyakinan salah seperti itu kemungkinannya ada dua. Satu, dia mempelajari Allah dan sifat Allah mengandalkan pemikiran logikanya. Jadi Allah dipikir mendalam, Allah itu kaya apa toh? Sifatnya kaya apa? Dipikir mengandalkan akalnya, logikanya. Ini bahayanya itu. Jadi kalau belajar akidah kok belajar dewe, moco dewe, itu bisa mengakibatkan bid'ah di dalam akidah, su'ul khotimah selama-lamanya. Itu yang pertama. Penyebab kedua adalah meyakini Allah dengan taklid. Jadi tanpa berpikir sama sekali menggunakan dalil, wis pokoknya manut saja. Ini biasa orang-orang awam. Manut saja. Manut itu artinya wis karena bapakku wong Islam ya melu Islam. Enggak kemudian mempelajari Gusti Allah iku sapa sifate piye, enggak pokoknya manut. Ini bahaya begini nih. Jadi berakidah tapi manut kepada orang lain tanpa mempelajari istidlal. Itu bisa menyebabkan salah pemahaman tentang Gusti Allah, sifat-sifat Allah yang menyebabkan nanti bisa su'ul khotimah, neraka selama-lamanya. Oke? Jadi gampangannya begini, kita menyembah kepada Gusti Allah mulai lahir sampai mati. Ternyata yang disembah itu salah. Paham gak ini? Dikira itu Gusti Allah itu ngene-ngene, ternyata bukan begitu. Ini kan kesasarannya kebangetan ini. Sesatnya kebangetan, karena itu mengkhawatirkan. Oke, nah dari sini karena itu masalah akidah itu pokoknya harus betul-betul difahami, dipelajari dari guru sing bener. Tidak boleh dipikir mengandalkan logika. Oke, itu yang pertama. Penyebab kedua, tadi kan penyebabnya apa? Meyakini Gusti Allah tidak sesuai dengan semestinya, baik sifatnya Allah, asma Allah, perbuatan Allah, zat Allah, hanya dikarang menggunakan akal. Yang kedua penyebab su'ul khotimah yang selama-lamanya tadi itu adalah imannya lemah ditambah dengan hubud dunia berlebihan. Halo? Jadi dasarnya memang imannya lemah, keyakinan kepada Allah, malaikat Allah, akhirat, takdir itu lemah, nggak begitu yakin, nggak kuat. Nah, kondisi seperti ini menyebabkan dia hubud dunia. Ya ini kalau nggak diobati sampai mati, nah ini kondisi iman sudah lemah ditambah dengan terlalu hubud dunia, cinta kepada dunia, ini yang menyebabkan bisa-bisa jadi su'ul khotimah yang mati selama-lamanya masuk neraka, tidak ada harapan masuk surga. Gambarnya begini. Misalnya begini ya. Sampai orang yang kaya raya, mobilnya banyak, istrinya cantik, 4 lagi misalnya ya. Karena imannya nggak begitu kuat kepada Allah, begitu mau meninggal dunia, dia keberatan meninggalkan tadi itu. Meninggalkan harta bendanya yang banyak, mobilnya banyak, istrinya masih muda-muda, cantik-cantik, dia berat meninggalkan. Itu namanya perasaan hubud dunia. Sehingga pas dicabut nyawanya oleh Allah, hatinya gelo. Nanti gelo enggak? Hatinya mangkel, mangkel apa? Mangkel. Hatinya itu tidak rela kepada Allah. Akhirnya godop muring-muring kepada Allah. Godok pada Allah itu hukumnya apa? Hukumnya apa?
nggak terima dengan takdirnya Allah, muring-muring kepada Gusti Allah, hukumnya apa? Kufur. Sehingga pas hatinya kufur kepada Allah, mati. Nah, karena itu menyebabkan mati, masuk neraka selama-lamanya. Ini yang sebenarnya ditakuti oleh semua orang tuh ini. Yang ditakuti oleh ulama-ulama besar itu. Karena itu, teman-teman sekalian, kita tidak boleh meremehkan siapapun orang di hadapan kita. Sampai kepada orang yang jelas kafir pun tidak boleh meremehkan. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang di hadapan kita itu misalnya ya, orang kafir, dia tidak beriman, kita muslim, taat, tiba-tiba dibalik Gusti Allah. Orang kafir tadi itu hatinya dibuka, kemudian iman, masuk Islam, kemudian ditakdirkan meninggal. Kita, naudzubillah, yang ibadah sejak kecil, dilalah pas meninggal ditakdirkan apa? Kufur, kafir kepada Allah. Kira-kira gimana nasibnya? Tertukar kan? Ini loh yang ditakuti itu. Itulah sebabnya juga kenapa orang-orang alim, kiai-kiai, para wali itu yang diperingati apanya? Hari kelahirannya apa matinya? Matinya apa hari meninggalnya apa hari lahirnya? Kalau Kanjeng Nabi lahirnya apa meninggalnya? Kenapa? Kenapa kira-kira? Ya itu sebabnya tadi itu. Sebabnya nggak jelas. Sebabnya itu meninggalnya itu nggak jelas. Coba bayangkan ya. Siapa jenenge Kang? Marzuki. Jadi ulama besar. Hari kelahirannya diperingati. Wah, dihadiri pengajian, disanjung-sanjung. Begitu mau meninggal dunia, dia keluar dari Islam, kemudian meninggal. Kira-kira gimana kira-kira? Gak gampang bayangkan coba. Karena itulah orang biasa itu yang diperingati itu meninggalnya. Karena gak ada jaminan sekarang menjadi ulama besar kok kemudian sampai mati. Nah, karena ini juga mahasiswa itu kalau meneliti tentang pemikiran seseorang, itu kalau bisa jangan meneliti pemikiran orang dalam kondisi hidup. Ya siapa tahu dia berbelok. Sudah kadung ditulis skripsi, bagus sekali skripsinya menceritakan hebat, ternyata di akhir hayatnya, coba bayangkan. Karena itu etikanya dalam penelitian pemikiran seseorang itu, meneliti, itu tunggu meninggalnya dulu. Khawatirnya itu. Oke, paham ini ya? Oke. Ini penting sekali, Masya Allah. Tadi yang pertama apa tadi? Su'ul khotimah yang menyebabkan masuk neraka selama-lamanya, tidak ada harapan lagi masuk surga. Disebabkan apa tadi? Disebabkan dua hal, yaitu salah meyakini tentang Allah. Yang kedua apa? Imannya lemah, ditambah menyebabkan kemudian hubud dunia di dalam hatinya. Kalau di hatinya isinya dunia tok gitu. Ini khawatirnya itu. Karena itu mencintai apapun itu harus, kalau bisa sekedarnya saja haunama itu ya sewajarnya saja. Oke, yang pertama, yang kedua meninggal dunia, dalam kondisi su'ul khotimah tapi masuk nerakanya sementara. Nah, ini disebabkan dua hal. Yang pertama, terlalu banyak maksiat sekalipun imannya kuat. Halo? Terlalu banyak maksiat sekalipun imannya kuat. Jadi imannya kuat tapi nafsunya dilos. Maksiatnya banyak. Ini bisa su'ul khotimah. Yaitu yang pertama. Yang kedua, imannya lemah
sekalipun maksiatnya sedikit. Imannya lemah, sekalipun maksiatnya sedikit. Orangnya sih bagus, baik, ibadahnya cukup lah, maksiatnya lumayan, nggak begitu banyak. Tapi keyakinan kepada Allahnya nggak begitu kuat. Ini bisa su'ul khotimah, tapi sementara. Nah, su'ul khotimah yang seperti ini kira-kira ya ketika meninggal pas ngelakoni maksiat apa, tapi nggak sampai apa tadi itu, ghadab kepada Allah tadi itu. Nah, iman itu memang yazidu wa yanqus. Iman itu bisa tambah, gemuk, bisa juga yanqus, bisa kurang, kurus, lemah. Iman itu menjadi tambah, menjadi gemuk kalau dipakai untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau sampai melakukan taat kepada Allah, itu iman akan semakin tebal. Tapi sebaliknya, kalau dipakai untuk melakukan maksiat, durhaka kepada Allah, nuruti hawa nafsu, itu iman akan semakin kurus, semakin kurang, dan pada akhirnya kalau kurangnya nemen, nah itu nanti mati dalam kondisi su'ul khotimah. To'at itu apa tadi kemarin? To'at itu apa? To'at itu apa? Taat itu melakukan apapun sesuai dengan aturannya Gusti Allah, itu namanya taat. Jadi setiap melakukan apapun diukur aturan syariat. Coro, misalkan begini, gampangnya begini, misalkan sampai minum ya, sampai minum. Minum ini pun dipikirkan. Kalau saya minum ini, aturan syariatnya gimana ya? Ketika sampai minum kemudian mencocokkan dengan aturan, itu namanya taat. Mamulo ketika sampai melakukan apapun itu yang harus sampai pikirkan. Atau dipikirkan begini, dibayangkan begini. Kalau misalnya sampai mau makan, ini coro Kanjeng Nabi makan itu kira-kira makannya kayak apalah. Nah, kemudian sampai menyocokkan cara makannya sesuai dengan makannya Kanjeng Nabi. Sampai lagi jalan misalnya ya, ketika jalan dipikirkan, ini coro Kanjeng Nabi, jalannya kayak apa ya? Begitu jalan ketemu cewek, ini kalau Kanjeng Nabi jalan ketemu cewek, kira-kira dilakukan Kanjeng Nabi apa ya? Nah, kemudian kita berusaha mencocokkan apa yang kira-kira dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Paham nggak ini ya? Ketika tidur, nah, itu dipikirkan, ini coro Kanjeng Nabi itu tidurnya kayak apa ya? Bagaimana ya? Nah, kemudian tiru. Mencocoki syariat. Itu namanya taat. Yaitu kalau diniati namanya ibadah. Kalau diniati karena Allah namanya ibadah. Jadi taat dengan ibadah itu ya begitulah, mirip-mirip. Mafhum sampai sini? Ada pertanyaan? Halo? Husnul khotimah, su'ul khotimah. Karena itu sarannya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu ya. Jadi dewe ini kalau kepingin mati dalam kondisi husnul khotimah, dua caranya. Satu, kita berusaha belajar terus memahami hakikat ketuhanan, hakikat apapun lah, itu sesuai dengan seharusnya, sesuai dengan syariat. Ya tentang iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada kitab, itu kudu dicocoknya dengan syariat. Yang pertama. Yang kedua, menghabiskan waktu demi waktu itu dilakukan, diisi dengan perilaku taat, jangan diberi kesempatan untuk melakukan maksiat. Nek sampai iso nglakoni dua ini, insya Allah husnul khotimah. Halo? Ini usaha lahir kita seperti itu. Tapi pada akhirnya tetap nanti bimasyiatil lah, tergantung
kehendak Allah. Bisa jadi orang yang berusaha maksimal, begitu meninggal dunia, su'ul khotimah. Kayak contoh kasus saya tadi itu. Asli, saya itu kasus tadi, betul itu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan ya? Kalau mau berangkat ngaji, itu disiapkan pertanyaannya. Minggu yang lalu ada pertanyaan enggak? Minggu yang lalu kan diskusi kan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi setelah ini nanti yang doa tadi itu ditulis di kertas, kemudian disimpan, bisa ditaruh di peci atau di saku. Dibaca apa? Dibaca setelah sholat sunat subuh sebelum sholat fardu subuh.
Sekian, apapun semoga bermanfaat berkah untuk kita semuanya. Oleh titik-titik diamal nih. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran malam ini? Satu, apa? Jangan sampai meremehkan kepada siapapun. Karena takdir kita nggak tahu. Bisa jadi orang yang menurut kita rendah ternyata husnul khotimah. Sebaliknya kita yang menurut kita itu sudah hidup di pondok jadi orang baik, tiba-tiba meninggal su'ul khotimah. Karena itu siapapun tidak layak merendahkan, meremehkan orang lain. Ini yang paling penting mohon dicamkan betul. Semoga manfaat berkah untuk kita semua. Ila dini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.